kita berjumpa kembali. Mari kita kembali lagi masuk di dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulai pagi hari yang indah ini. Biarlah hadirat Tuhan menjadi bekal, menjadi dasar di dalam kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, tetap bawa hati yang terbuka, hati yang rindu untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami dapat menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar untuk mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya Tuhan. Pakai kami yang masih ada di dunia ini Tuhan.
kami dapat menjadi alat Tuhan. Pakai kami Tuhan. Di dalam surga, inilah yang menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Selama waktu masih ada, kami tahu ini adalah kesempatan di dalam kami melayani Tuhan, kesempatan di dalam kami menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami rindu Kau boleh memakai setiap kami Tuhan. Kami dapat menjadi alat kemuliaan akan nama-Mu, hingga pada suatu saat nanti kami tidak berdaya, hidup kami dapat menjadi berkat. Pakai kami yang masih ada Tuhan. Sebentar sebelum kami memasuki hari yang baru Tuhan, kami rindu untuk mengisi hari-hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami persiapkan tanah hati yang terbaik Tuhan, agar renungan firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, siap terima renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam suratan 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai 8. Kita akan membaca keseluruhan dari perikop ini. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Siap Sedialah. Kalau kita melihat seorang narapidana yang
akan menjelang eksekusinya untuk mengakhiri kehidupannya setelah dia menjadi terpidana mati, mereka selalu didampingi oleh para rohaniawan untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kematian yang sudah mendekat. Sebelum kematiannya pada tengah malam, saat dijemput dari ruang isolasi menuju lokasi eksekusi hingga serah terima kepada regu tembak, mereka melakukan doa bersama dan saling menguatkan. Mereka mempersiapkan diri karena mengetahui bahwa kapan mereka akan menghadapi kematian. Kematian itu sudah ada di depan mata, tinggal menunggu waktu saja. Orang yang bukan terpidana mati sebaliknya tidak akan mengetahui kapan mereka akan menghadapi kematian. Jadi hanya orang terpidana mati saja yang akan tahu kapan dia akan mengakhiri kehidupannya. Ada beberapa hal, ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, orang yang akan mati hendaklah mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Kalau kita melihat korban pesawat terbang yang hilang atau mengalami kecelakaan, tentu mereka tidak akan menyangka bahwa hari kematian itu sudah menjemput mereka. Saudaraku yang terkasih, kematian selalu menyisakan tanda tanya, karena di sanalah kita akan mengalami kehidupan yang baru. Dan di sanalah kalau kita sebagai orang percaya mempertahankan iman percaya kita, maka di sana dikatakan tersedia mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, persiapan itu benar-benar sangat penting. Yang kedua adalah mempergunakan waktu yang ada, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus menasihati kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Di sini Paulus mengajarkan kepada Timotius agar dapat menguasai diri di dalam segala hal, sabar menderita, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-5. Di sini Paulus melihat bahwa kematiannya yang cepat atau lambat akan datang sebagai kesempatan untuk menjalani hidup. Jadi kalau kita mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, marilah kita belajar seperti Paulus, memusatkan kehidupannya kepada Tuhan, bukan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan untuk kerajaannya. Dia membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran, meskipun di dalam pelayanannya dia mengalami perlawanan yang sangat berat. Saat pada akhirnya kematian itu menjemput, ia dapat menyambutnya di dalam iman. Itu ditulis di dalam ayat 7 dan ayat 8. Saudara, ada pertanyaan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik? Tadi kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kematian tidak bisa diprediksi. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
ketidaktahuan akan datangnya hari kematian seharusnya harus memotivasi kita untuk kita senantiasa mempersiapkan diri di dalam iman. Mari bangun iman di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, bahkan setiap hari, kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi itu akan membangun iman kita. Kita semakin kuat menjelang apa? Kedatangannya. Menjelang apa? Menjelang kematian yang tidak bisa diprediksi. Orang percaya akan mempersiapkan dirinya lebih baik. Orang percaya akan mempersiapkan kehidupannya untuk mengakhiri pertandingan iman yang diwajibkan dengan menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita kembali, merefleksikan kita kembali. Selama ini apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Ataukah kita stagnan? Ataukah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, kematian tidak bisa diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan dapat memberkati kita semuanya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali akan keadaan hidup kami pada hari-hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk dapat
mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kalau kami diberi kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan, biarlah kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami menyaksikan kasih Tuhan, biarlah kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Biarlah kesaksian-kesaksian hidup yang kami alami dapat kami saksikan pada orang-orang yang ada di luar sana. Selagi kami masih kuat, kami belajar untuk terus melayani Tuhan. Biarlah apa yang kami punya dapat kami kembalikan untuk Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengerjakan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami mempersiapkan kehidupan kami. Karena kalau tiba saatnya kami dipanggil Tuhan, kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, buatlah kami siap, buatlah kami mampu, biarlah kami mengerti Tuhan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk bertanggung jawab atas hidup kami. Ajar kami untuk semakin waspada di hari-hari ini Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan selalu tolong apapun yang menjadi setiap pergumulan anak-anak-Mu dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan yang akan selalu tolong. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan, yang sedang alami duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Biarlah setiap pergumulan hidup yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya roh yang dari Tuhan yang akan memimpin kami, kuasa yang dari Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memasuki hari yang baru. Biarlah penyertaan Tuhan akan kami rasakan mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti. Tuhan tetap berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kesempatan yang ada ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.